Dengan kalau jumlah pendetanya 100.000 lebih, bicara pendeta, dan dengan jumlah umat 14 juta, kurang lebih 14,5 juta. Persahabatan kita dalam perjalanan hidup ini itu bukan jalan biasa pada saat kita mendaki. It's not about winning or losing, bukan soal menang atau kalah, but all about believe, truth. Tetapi ini semua tentang keyakinan. Itu selalu kita percakapkan. Tepuk tangan dong. Ya. Saya mesti nanya, apa ada haleluya? Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, kami Pak Anies, saya belum sapa bahwa beliau adalah presiden. Kok tegang semua? Gitu. Apa saya salah ngomong? Tidak ya? Apa ada haleluya? Bapak Anies yang kami kasihi, biasanya dengan beliau 5 tahun sepanjang perjalanan berbicara tentang DKI Jakarta, dan masa keemasan DKI Jakarta ada pada periode 2017-2022. Bagi kekristenan, bagi gereja-gereja, kita nggak bisa menafikan ini. Dan kami PGPI terdiri dari 91 sinode, tapi dalam mubes yang ke-9 kemarin kita telah bertambah anggota sinode menjadi 96. Karena ditambah dengan, kok suaranya jadi begini ya? Ditambah dengan, tolong bisa salah, karena dia punya suara kok mendengung. Ditambah dengan 5 sinode baru, jadi 96 sinode gereja dengan jumlah gereja di seluruh Indonesia kurang lebih, ini masih data tahun 2019, 53.135 gereja. Dengan kalau jumlah pendetanya 100.000 lebih, bicara pendeta, dan dengan jumlah umat 14 juta, kurang lebih 14,5 juta. Dan pada Februari 2024 yang akan datang, yang memiliki hak pilih kurang lebih 9,7 juta umat. Tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Dan Pak, saya sampaikan dalam rakernas ini bahwa kita dengan jumlah umat sebanyak ini, Pak, dengan jumlah gereja begitu banyak, tapi seringkali kami dianggap gereja yang tidak jelas, tidak sah bahkan, karena dari 53.000 ini 80% beribadah tanpa izin. Karena kami bingung, Pak, izin beribadah itu INB yang menentukan, Pak. Dan bukan juga sekalipun oke INB, tapi bukan kita tidak mau urus INB, tapi
tapi kita tidak diberikan IME. Dan kalau terjadi gejolak sosial, kecil aja, apalagi gejolak politik, yang jadi korban kita umat Kristen. Dan ya lebih spesifiknya aliran Pentakosta, karena itu tadi saya nggak bisa bayangkan kalau dianggap tidak jelas seperti itu. Tapi saya berterima kasih pada pemerintah, karena pemerintah sudah mulai menyederhanakan akan perizinan, sekalipun itu belum keluar petunjuk pelaksanaannya. Tapi saudara-saudara, saya mau sampaikan di sini, semasa kepemimpinan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, hampir 50 gereja yang diberikan izin. Bahkan ada yang menolak, beliau turun langsung bernegosiasi dengan warga. Turun langsung. Nggak ada kan gubernur seperti ini kalau mau turun langsung bernegosiasi dengan warga. Sehingga akhirnya saya tidak lupa kalimatnya. Kami memang tidak setuju. Tapi karena Bapak Gubernur datang, dengan air mata kami katakan kami tidak akan menolak. Coba kalau sekarang gereja Katolik berdiri di lubang buaya, tepuk tangan aja. Karena ini kan bukan bicara janji, ini bicara bukti. Saya nggak usah ngomong boti lagi, udahlah boti sudah sedemikian familiar. Tapi jangan cuma DKI Jakarta ya. Tapi saya sangat percaya, karena yang melaksanakan di DKI Jakarta, semua dana itu memang dari APBD supaya jelas. Tapi semua gubernur bisa lakukan, tapi keberanian untuk mengambil keputusan, untuk melaksanakan yang ada. Karena itu sampai hari ini Pak Anies kami tidak akan pernah melupakan. Karena pada masa COVID kita bisa dibantu, dan saya percaya itu dari Tuhan. Nah, saya hanya bernostalgia sedikit, dan saya pikir ini saja lagi Pak Anies kami gereja aliran Pentakosta itu sangat unik, Pak. Karena gereja kita bangun sendiri, bukan gereja sejak ada dari zaman Belanda seperti aras yang lain. Kita bangun sendiri dari kecil dan sangat tergantung kemampuan dari gembalanya. Kalau gembalanya punya dana cukup, dia bisa bangun permanen. Kalau tidak, ya setengah permanen. Dan kalau juga tidak, jangankan setengah permanen, jangankan gempa bumi datang, mobil lewat aja dia sudah goyang. Ya. Tapi gereja Emmanuel, saya tidak lupa, untuk renovasinya 28 miliar. Dan gereja-gereja banyak dibantu untuk merenovasi, untuk membangunnya. Nah, Pak, karena gembalanya membangun, maka dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga umumnya semua aliran Pentakosta, semua anggota PGP menulis seperti ini: ketika gembalanya meninggal, diganti oleh istrinya. Istrinya meninggal, diganti oleh anaknya. Anaknya meninggal, diganti oleh mantunya. Kalau mantunya meninggal, diganti oleh cucunya. Kalau cucunya meninggal, kita belum tahu ke depan bagaimana, karena terlalu jauh perjalanan. Tapi ini membuat hubungan antara jemaat
dengan gembala atau pendetanya lebih dari sekedar jemaat dan pendeta. Karena tidak pindah-pindah, tidak dirotasi setiap 4 tahun. Sehingga hubungannya lebih kepada orang tua dan anak. Sehingga ketika setiap datang masa pemilihan umum, baik presiden maupun gubernur maupun legislatif, yang paling aman dan tenang itu aliran Pentakosta. Karena jelas kita melarang ikut-ikutan demo. Dan kedua, Pak, kenapa paling tenang? Karena mereka nggak peduli. Sampai hari pencoblosan 3 minggu depan pencoblosan, mereka nggak peduli. Kenapa? Karena mereka nggak pilih partai dari partai mana, enggak. Mereka ketika hari Minggu mereka antri sama gembala. Ataupun kalau dia cukup banyak jemaatnya pada tim gembala dan bertanya pada tim gembala, Pak Gembala sudah ngomong siapa kita mau pilih ya? Kalau langsung mereka tanya, Pak Gembala kita mau pilih siapa? Sesederhana itu Pak, kita aliran Pentakosta. Dan mohon maaf curhat yang tadi saya sampaikan, karena kami juga menyadari kami harus ambil bagian untuk menolong diri kami, gereja-gereja aliran Pentakosta. Dan kami menaruh harapan itu pada Bapak Anies. Itu aja ya. Itu aja. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Anies. Dan